Ketika Gus Baha dikira kuliah dan ditanya apa resepnya sehingga bisa sealim itu, yuk disimak jawaban Gus Baha. Gus, asal lu ngadisi. Iki wong semuanya sudah tahu sampean alim, menerangkannya enak, fikhan, wa usulian, wa tafsiran. Cuma mereka yang tanya itu, biyen belajar piye kok iso alim kaya ngono, ya kan? Nah, terangkan Gus, terangkan. Mati. Setuju kan, setuju? Asal dakaik. Andaikan pertanyaan itu ke Mbah Mun, mungkin jawabnya gurune sopo. Tapi mungkin kalau ke mbah-mbah saya yang juga bapaknya nih pihak juga Mbak Abdul Aziz, mungkin putuku. Tapi kalau saya ingin cerita tentang saya paling ya, aku sergep. Yang jelas tuh dari kafadlu yuti apa? Mayas. Tapi gini, kalau ini menghormati bahasa saya ini, kalau ijazah begini, dulu Mbak Mun tuh sering cerita juga bahasa. Kena kepengen ngalim, gue sinau sedurunge ngaji. Ya, misalnya kamu ngaji takrib atau ngaji wahab sama Mbah Mun, kamu baca dulu sebelum ngaji. Nah, setelah dibaca, misalnya kamu baca rofa, kok Mbah Mun baca jer, kamu baca jer, Mbah Mun baca rofa, berarti goblok tulen. Karena semua teori Anda kok salah. Ya, misalnya Mbah Mun baca wadakaro sopa al-musonifu, kamu baca wadakaro musonif. Berarti kan goblok banget itu. Ya kan ada cerita gitu, ada orang tuh nggak tahu betul Gus maknanya lam tardiman itu apa. Lam tardiman dicari di kamus sudah ada, ternyata itu di khat lam tarodaman. Dia baca satu lam tardiman itu dicari di kamus sampai hidup mati lagi agak ada. Nah, jadi kamu baca dulu, misalnya di bab khat lam taro naringali sopo mar'ah daman ing geteh. Ternyata ngaji Mbah Mun paginya jadi baca lam taro daman. Jadi kalau kamu malamnya baca lam tardiman loh kok. Jadi itu kata Dewi Mbah Mun, mergo sorokan kabeh santriku sorak mungkin. Carane ngecek kebenaran Anda itu kayak moco sih. Nanti kalau kemiripannya 50% ya separuh alim, kalau 70% ya serondo alim. Tapi nanti kalau kemiripannya sampai 100% dan berkali-kali, berarti kan sudah luar biasa. Jadi yang ngaji sama Ki Mustafa, Ki Niam, saya mohon santri-santri itu belajar dulu, biar bisa ngecek nanti guru saya baca kayak apa. Bodoh salah ya Gus. Kenapa tak? Bodoh salah. Karena kiai itu kalau salah ya mau ngalah. Ini ceritanya Mbah Mun betul. Ada kiai yang nggak tahu apa kakean mergawe, kakean politik nggak tahu. Wal babi lan walang. Terus ada santri, kulo gak ada makna kok lawang. Ya walang sini lawang dong. Mau ngalah. Terus watini lan wit alu. Gurune maca alu. Iya kalau gak ada makna kok lo. Lah yo wit telu kena gua alu juga. Tapi saya menangi kiai itu kalah sama santri itu. Saroko nyolong sapa wong albedo tangi anduk. Terus gurunya kaget. Cung kok anduk, cung. Bareng didelok endok. Karena kalau pegon kan anduk sama endok itu podo ae. Ini ada podo. Tapi kiainya akhirnya kalah. Memangnya nyolong anduk boleh? Yo ora cung, yo haram, yo podo ae kalau gitu nyolong. Nyolong endok ya haram, nyolong anduk haram. Lo cerita itu masyhur itu. Kalau cerita yang terkenal di Lirboyo itu kan ada santri dari Jakarta di kelas. Gurunya bilang Ja'a Zaidun, Zaid datang. Waro'a itu Zaid dan saya melihat. Si murid ini itu melihat pintu terus. Lama-lama gurunya itu tersinggung. Kamu diajari pelengahan nggak sopan. Habis Ustadz bohong. Lah kenapa bohong? Katanya Ja'a Zaidun, Ra itu Zaidan. Zaidnya mana? Dia gak ngerti.
lihat mana orangnya kok dibahas-bahas terus itu. Ya, jadi yang serius tadi, kalau sampean ingin nguji kualitas Anda, makanya saya dulu itu pede baca kitab di depan bangun karena ya ngecek. Dan dulu itu Gus Gofur, Gus Kamil sebelum ngaji ya itu mesti sinau sama saya. Nanti ketika bangun baca tadi, kalau kemiripannya kita 90% ya bagus, syukur-syukur sampai 100. Dan itu terulang sampai Wahab Khatam, Jamul Jami' Khatam, sehingga kita tahu. Jadi kalau diskusi kita kok salah ya tahu, kalau benar ya tahu, kalau tahqiq ya tahu. Biasanya kalau tahqiq itu bangun karena takut nyalahkan kiai-kiai Jawa. Kalau baca 2 kali, misalnya begini, Yasmalu, kadang diwaca Yasmilu kira apa-apa nggih Jawa wae gitu. Karena kalau kita memaksakan sampai benar seperti di kamus, kayaknya kalau kiai Jawa itu berat sekali. Dumeli bojo bolak-balik mesti ora goblok wis apik lah. Karena kalau baca tahqiq itu kan butuh kamus. Yang benar itu Yasmalu misalnya. Tapi kan populer juga orang baca Yasmilu. Saya itu menangi loh, Kiai Jawa dulu baca Simai itu menangi, Master Simai. Lama-lama setelah banyak alumni Al-Azhar terus berdasar kamus baca Samai semua kan. Saya menangi Kiai itu baca Dilalah. Lama-lama karena sekarang udah banyak punya kamus, baca Dalalah. Fa'alah. Jadi kiai itu juga kadang-kadang keteror muridnya. Makanya Syekh Zakaria Al-Ansori itu pernah ditanya, kenapa engkau begitu alim alama sampai dilakopi Syekhul Islam? Kata beliau itu lucu jawabannya, karena saya ini orang yang sial. Saya dulu punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata beliau, dukik tu bena hajar ini. Saya ini digebek 2 batu. Kalau mau ngaji takut saya minta ampun, karena disuruh baca sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau mau ngajar takutnya saya bukan main, karena Ibnu Hajar Al-Haytami itu cerdasnya bukan main. Jadi kalau saya salah itu konangan. Akhirnya dia jadi orang sial tadi. Mau ngaji ya belajar, mau ngajar ya belajar. Makanya meskipun ini pernah sepuh saya tidak berani ngaji beliau. Wah, mesti meriang saya kalau ngaji. Jadi yang terkenal alim-alim mohon ngajinya dikurangi ya, karena ini kasihan gurunya. Kasihan gurunya. Nggih, Bon cekap. Bon, itu catat ya. Sebelum ngaji baca dulu. Satu lagi, Gus. Sampean ketoke kayak desa kok kuliah. Mau kuliah? Oh, nggih. Pun dari belajar dari mana sampai kemana Gus jenengan? Dari Mondo sampai ke Jogja sampai Putih. Monggo. Ini karena sesuai kontrak, nggak boleh nyulaini janji sekali aja sekali tak tekno Gus. Jadi sebetulnya kalau di ilmu, saya kan sering ketemu ahli geologi, ahli sosiologi. Sebetulnya di ilmu kita, saya kan lama di Jogja, dan itu yang saya pakai juga ilmu zaman di pesantren. Misalnya sosiologi itu kan ada mukadimahnya Ibnu Khaldun. Itu kan teorinya luar biasa. Misalnya begini, kenapa Rasulullah itu harus dari suku Quraisy, suku yang sangat terhormat di Mekah? Itu secara teori sosiologi loh, bukan teori nubuah. Kata Ibnu Khaldun, Nabi itu mesti final dari kaum itu aneh. Saya ulang lagi, Nabi itu final dari kaum pasti aneh. Nah, masa aneh-aneh ini ditoleransi oleh umatnya karena beliau dari suku yang terhormat. Coba kalau dia dari suku, beliau dari suku yang hina, pasti pas aneh-aneh langsung diadili. Ya kalau di NU lah, ndak Gus Dur kok bikin aneh-aneh di NU kan langsung tuntas. Tapi berhubung Gus Dur itu coba Hasim. Orang itu mentoleransi, bahkan mengira jangan-jangan teori beliau lebih baik ketimbang kita. Nah, makanya terus kata Ibnu Khaldun, ma ba'atsawu nabiyan ila fi manaatin min qaumin, tidak ada nabi diutus kecuali dari kaum terbaik, supaya masa-masa transisi ini nggak ada perlawanan. Nah, itu namanya sosiologi. Sehingga beliau ngendikan, ini versi tarikh bukan versi Ibnu Khaldun saja. Ketika sahabat disuruh hijrah karena disakiti orang kafir Quraisy, "Lah engkau sendiri ya Rasulullah, saya ini orang Quraisy, nggak akan ngalami yang seperti Anda alami." Nah, itu namanya sosiologi. Begitu juga matematika. Saya sering ketemu pakar matematika dari UI, dari UGM. Misalnya bilang zakat kan 2,5% misalnya zakat tidak. Saya bilang kalau ngitung porogabit, padahal kita zaman sekolah porogabit itu pantangan. Tapi saya bilang saya punya matematika lebih cepat. Apa itu Pak? Kalau manggil saya Pak?
Kalau di kitab disebut rubu'ul usur apa? Jadi bertahap. Misalnya 1 juta, usurnya akan 100.000. Setelah 100.000 rubu'nya 25.000. Itu kita tidak usah pakai catatan bisa. Nah itu matematika Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Demen Gus Baha yang terhormat, telah kita simak bersama apa yang disampaikan oleh Gus Baha ketika beliau ditanyakan ketika mengisi sebuah kajian. Beliau ditanya kenapa beliau bisa sealim ini, apa resepnya. Lalu beliau menjawab, beliau punya kebiasaan selain istiqomah membaca, terlebih ketika mau ngaji kepada guru beliau yakni Kiai Haji Maimun Zubair, beliau itu mengkaji dulu dan membaca dulu apa yang akan nanti dipelajari bersama sang guru. Jadi ketika Kiai Maimun membaca sebuah kitab, Gus Baha sudah membaca lebih dulu. Jadi Gus Baha bisa mengkoreksi bacaan beliau sendiri itu sudah benar apa enggak, 50% atau berapa atau seperti apa. Ini hikmahnya, kita bisa mempraktekkan hal itu khususnya anak-anak kita atau kita sendiri ketika mau ngaji atau mau mempelajari sesuatu, kita perdalami dulu, pahami dulu apa yang kira-kira nanti akan kita pelajari. Jadi wawasan kita akan lebih luas dan juga kita bisa mengukur kemampuan diri kita. Yang kedua, beliau dikira kuliah seperti itu, tapi beliau menjawab beliau tidak kuliah. Cuma beliau agak lama di Jogja, itu ada beberapa sumber yang mengatakan sejak tahun 1995 beliau hidup di Jogja, dan di sana beliau berinteraksi dengan mulai dari Prof Zaini, ayahnya Prof Ova, rektor UGM, jadi dengan kalangan intelektual. Jadi beliau asli produk pesantren yang ahli baca kitab, tapi punya pergaulan yang sangat luas dengan kaum intelektual. Jadi beliau pemahaman intelektualnya bukan berdasarkan dari bangku kuliah, tapi dari pergaulan beliau. Tentu ya, selain memang ilmu beliau, kealiman beliau itu sudah minnah, pemberian dari Allah, tapi ikhtiar-ikhtiar yang beliau paparkan itu bisa kita coba, bisa kita lakukan, bisa kita tiru untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja. Teman-teman yang punya pandangan atau pendapat bisa disampaikan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.